Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selamat datang di channel Arena Gato. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat saat ini adalah mobil double cabin. Tapi sebenarnya bukan itu esensinya. Tapi ini sebenarnya merupakan mobil double gardan atau mobil 4x4 kalau kita nyebutnya dalam bahasa pasaran sehari-hari. Iya. Jadi begini ya teman-teman, pada mobil double gardan, mobil 4x4 ini ada oli-oli apa saja sih yang berhubungan dengan powertrain atau yang berhubungan dengan penggerakan, nah itu, atau penyaluran tenaga mulai dari mesin sampai ke aksel belakang gitu ya. Oke, dalam video kali ini kita akan lirik dan kita akan coba bahas satu persatu secara ringkas saja ya teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman. Ini adalah Ford Ranger tahun 2010, tipe XLT ini kalau nggak salah ya. Jadi mobil double gardan ini kebanyakan daripada kita tuh terkadang ganti olinya itu cuma ganti oli mesin sama oli transmisi atau oli gardan belakangnya aja. Nah, kita sering beranggapan atau mengiranya seperti itu. Padahal nih ya teman-teman, masih ada oli-oli lainnya yang berhubungan dengan komponen-komponen penggerakan ini tadi, dan itu tidak boleh terabaikan. Oke, sekarang kita mulai dulu dari yang paling belakang dulu ya. Ini ada ya, ini kita nyebutnya gearbox gardan belakang atau gearbox final gear. Olinya dia menggunakan oli dengan spesifikasi API GL5. Kalau soal sayanya, kita ambil yang rentang yang aman saja, yaitu sayanya itu angka belakang 90. Terserah teman-teman mau pakai yang 75 90, 80 90, itu terserah. Usahakan dia multigrade sayanya ya. Multigrade itu maksudnya sayanya itu nggak cuma satu aja, misalnya saya 90W aja, jangan. Sebaiknya nih disarankan pakai yang multigrade sayanya. Jadi sayanya itu ada dua, 80-90, misalnya 80W90 itu sayanya multigrade. Nah ini tadi saya bilang dia harus menggunakan oli dengan spesifikasi API GL5. Kenapa harus GL5? Kenapa nggak boleh pakai API yang di bawah GL5, misalnya GL4, GL3 dan sebagainya? Karena oli dengan spesifikasi API GL5 dia memiliki kandungan aditif extreme pressure protection yang jumlahnya itu bisa dikatakan 2 kali lipat lebih banyak kandungannya daripada aditif serupa pada oli dengan API di bawah GL5 ini tadi ya teman-teman. Jadi itulah kenapa sebabnya. Kok bisa begitu? Ya jelas, karena bagian aksel belakang ini ya, maksudnya gardan ya, gardan belakang ini hipoid ya kan. Gearbox belakang ini kan, gearbox gardan yang di belakang ini, dia itu langsung mengalami tekanan yang berat karena salurannya langsung bebannya dari roda nih ya teman-teman. Nah itulah sebabnya oli yang berhubungan dengan diferensial atau gardan, maksudnya gearbox gardan ini atau final gear gearbox itu selalu disarankan menggunakan API GL5, sangat ditekankan. Karena API GL5 mengandung aditif extreme pressure protection yang jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada oli dengan spesifikasi di bawah GL5 itu sendiri. Oke, ini jelas ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke oli gardan depan. Nah ini dia, sorry gelap. Nah ini ya teman-teman, di sini sebenarnya ada gardan depan nih, kalau teman-teman perhatiin nih. Nah, jadi gardan depan ini jarang dilirik dan jarang diketahui juga oleh pengguna. Oleh sebab itu ini juga harus diganti olinya ya teman-teman, oli gardan depan ini atau oli gardan depan itu. Nah, oli gardan depan ini harus juga rutin diganti. Spesifikasinya sama seperti oli gardan belakang tadi. Udah dua kita ketemu olinya ya. Terus yang ketiga kita lanjut ke oli mesin ya. Nih, ini lagi di drain ya teman-teman. Jadi oli mesin, kalau oli mesin kita udah nggak asing lagi lah ya teman-teman. Kalau untuk oli mesin ini kita biasanya memang rutin kita ganti dan selalu mudah kita ingat.
Ini untuk oli mesin. Kalau oli mesinnya ini berhubung dieselnya udah tua, jadi penggunanya khawatir mungkin kasar segala macam, ya udah pakai yang 15W 40 aja, yang angka belakang 40. Saya depannya 15 gitu kan, 15W 40. Apinya sebisa mungkin gunakan minimal api CI 4. Kalau CI 4 ke atas berarti lebih baik ya teman-teman. Misalnya api CJ, nah itu lebih bagus. Itu oli mesin ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut lagi ke oli transmisi. Ini adalah oli transmisi. Nah oli transmisi ini spesifikasinya dia menggunakan api GL4. Cukup api GL4. Usahakan jangan menggunakan api GL5 kalau bukan dalam keadaan terdesak ya teman-teman. Kenapa harus GL4? Kenapa nggak boleh GL5 gitu kan pertanyaannya? Karena di dalam rangkaian gear transmisi ini dia terdapat yang namanya itu sistem sinkromes. Sebab api GL5 itu kandungan aditifnya tadi sangat kuat dan dia mengandung kandungan sulfur juga itu ya teman-teman. Nah kandungan sulfur ini dia dapat membuat kalah sinkromes tadi. Kok begitu? Karena komponen pada gear sinkromes itu dia terbuat dari bahan kuningan. Itu jawabannya. Makanya kita gunakan oli transmisi ini yang spesifikasi apinya itu api GL4. Itu ya teman-teman. Kalau sayanya bisa pakai saya 75W90, bisa juga pakai oli 80W90. Lebih kurang seperti itu, yang angka belakangnya itu adalah 90. Jadi kita udah dapat 4 macam nih oli yang ada pada mobil double gardan. Nah, satu lagi nih yang sering terabaikan yaitu oli transfer case. Transfer case ini sendiri merupakan par yang menjadi media penghubung antara gardan belakang dengan gardan depan. Ini ya teman-teman tuh gardan depan. Dengan kata lain, supaya fungsi 4x4 itu bisa berjalan semuanya, maka dibutuhkan yang namanya transfer case. Ya, transfer case inilah yang membuat saluran tenaga penggerak itu terhubung ke penggerak roda belakang ini dan terhubung juga ke penggerak roda depan. Ini ya teman-teman. Nih. Tuh. Untuk spesifikasi oli yang digunakan, dia menggunakan ini ya, kalau untuk Ford Ranger ini sendiri, aslinya dia menggunakan oli dengan spesifikasi Mercon 5. Mercon 5 itu adalah oli transmisi sebenarnya. Tapi kodenya ini Mercon 5. Nah, berhubung oli Mercon 5 ini kan jarang ditemukan, susah. Maka sebagai alternatifnya, kita bisa menggunakan oli transmisi matic jenis ATF Multi. Contohnya Shell Spirax S5 ATF X Multi. Itu bisa dipakai karena dia spesifikasinya ketemu dengan spesifikasi untuk oli transfer case ini, yaitu Mercon 5 atau Mercon V tulisannya ya gitu. Bisa juga pakai oli Idemitsu ATF Multi, itu juga bisa. Dan masih ada oli-oli ATF Multi lainnya yang saya yakin spesifikasinya itu memenuhi atau ketemu untuk spesifikasi yang dibutuhkan oleh transfer case ini sendiri. Jadi sekarang sudah ketemu ya teman-teman. Setidaknya ada banyak sekali ya oli-oli yang berhubungan dengan sistem powertrain pada sebuah kendaraan double gardan ini. Oke teman-teman, itulah tadi oli-oli apa saja yang ada pada sistem penggerak atau powertrain yang ada pada sebuah mobil double gardan atau mobil 4x4. Jadi semuanya sekarang sudah jelas dan olinya usahakan diganti seteratur mungkin, tertib atau rutin ganti oli gitu sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Jadi itu ya teman-teman, sekarang udah jelas. Tadi udah disebutin oli gardan belakang 1, terus oli apalagi ya teman-teman, oli mesin udah 2, terus ada lagi oli transmisi 3, terus ada lagi oli gardan depan 4, sama satu lagi oli transfer case. Jadi ada 5. Nah ini mas-masnya lagi mau, oh sudah diisi ya mas? Sudah ya, sih.
mantap. Udah di situ oli transfer case-nya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya share dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di sana sini, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon maaf. Silakan teman-teman like, comment, share, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.